Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasuhaidi, SPDS Sosial Mesi. Dalam hal ini merupakan tim dari pengampu mata kuliah analisa kekuatan politik bersama Bapak Wira, Bapak Wira Ansuri, dan juga dengan Pak Alfa Beriansah. Dalam hal ini kami mencoba melakukan inovasi terhadap mata kuliah analisa kekuatan politik tersebut dengan penerapan case-based learning atau CBL. Penerapan mata kuliah tersebut uh, memang kami anggap tepat pada waktunya, karena pada saat ini kita sedang melaksanakan pilkada. Dengan demikian, pengembangan dari materi kuliah yang tadinya misalnya terkait dengan tokoh-tokoh atau partai di tingkat nasional, ini kita coba membawa ke tingkat daerah. Kita mau melihat bagaimana pelibatan dari tokoh-tokoh di level daerah. Kalau kita lihat dari PKPU 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal, maka pada saat pengembangan atau inovasi mata kuliah ini pas sekali waktunya, karena sedang pelaksanaan kampanye di tingkat kabupaten kota masing-masing, provinsi dan kabupaten kota semua sedang melaksanakan kampanye. Di situ kita bisa melihat bagaimana pelibatan tokoh-tokoh di level lokal. Kemudian kami mencoba merumuskan persoalan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, siapa saja figur yang terlibat dalam aktivitas politik pada pelaksanaan tahapan pemilu atau pilkada tahun 2024 ini. Kemudian juga kita akan melihat, menggali sejauh mana pengaruh mereka dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada itu, terutama terkait dengan pelaksanaan kampanye. Tentu sebelumnya sosialisasi juga, tapi kita lebih fokus pada tahapan kampanye gitu. Karena itu sudah menjadi ranahnya penyelenggara. Kemudian kami sampaikan model yang akan kami coba dalam penerapan case-based learning ini, yaitu lebih menekankan kepada penerapan pengetahuan proyek nyata. Artinya, apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kita coba melihat apa yang dipraktekkan secara politik di lapangan pada pilkada ini. Kemudian kita juga akan membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan praktis. Artinya, mahasiswa tidak hanya kita kasih materi perkuliahan yang notabene lebih kepada teori, tapi kita coba juga memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat prakteknya di lapangan. Yang ketiga, kita akan melihat bagaimana mahasiswa bisa melakukan pemahaman yang mendalam terkait dengan pelibatan tokoh-tokoh lokal dalam tahapan-tahapan pilkada, sehingga mereka akan mendapatkan pembelajaran dari itu. Tentunya untuk melaksanakan penerapan inovasi pembelajaran mata kuliah analisa kekuatan politik ini, kami sudah menyiapkan rancangan atau metode yang akan kita lalui. Yang pertama tentu merencanakan, itu tentu topiknya, maksudnya topik-topik yang akan kita angkat dari ranah lokal, kita siapkan. Kemudian kita susun juga tim. Tim itu maksudnya mahasiswa akan kita bagi kelompok, dan kita bagi tugas. Kemudian juga kita jelaskan bagaimana kerangka tugas itu, bagaimana dia menjalankan tugas itu. Kemudian juga tentu kita perlu menjalin kolaborasi antara mahasiswa dengan kita, kemudian pembagian peran juga.
Karena ini kan menyangkut komunikasi dengan para tokoh, maka tidak semena-mena kita lepaskan para mahasiswa saja. Kita tentu akan melakukan eh, pendampingan sebagai langkah keempat. Itu kita melakukan pendampingan. Tadi kolaborasi artinya membagi tugas ke tokoh-tokoh mana, kemudian kita dampingi mahasiswa itu supaya apa yang kita harapkan bisa tercapai dengan efektif. Dan tokoh-tokoh yang akan dilibatkan tentu juga yang betul-betul misalnya punya pengaruh di level lokal. Terakhir tentu kita melakukan evaluasi melalui presentasi dari tugas-tugas yang sudah didapatkan oleh mahasiswa yang kita pastikan kita lengkapi dengan video-video sebagai eviden dari apa-apa yang sudah dilakukan di lapangan. Kemudian perlu kami sampaikan juga skema yang akan kita terapkan, yaitu di sini mahasiswa uh, terkait dengan kriteria metode pembelajaran CBL, mahasiswa berperan sebagai pemeran utama, artinya semua informasi lebih pada mahasiswa yang menemukan di lapangan dengan berbagai cara dan kita mendampingi. Kemudian mahasiswa melakukan analisis juga dari apa yang sudah diidentifikasi di lapangan. Kemudian apa yang sudah dirangkum dari hasil-hasil kerja di lapangan, mahasiswa itu akan didiskusikan di kelas, tentu berbagi peran dari kelompok-kelompok mereka masing-masing. Nah, dari situ kita nampak tingkat pemahaman dari mahasiswa yang sudah kita turunkan di lapangan. Kemudian langkah-langkah tadi sebagaimana juga sudah kami singgung di atas, ini yang lebih teknis lagi bahwa langkah-langkah pembelajaran model project BS itu yang pertama persiapan mengidentifikasi fenomena-fenomena yang ada di lapangan, kemudian menentukan prosedur. Kemudian juga pendahuluan ini dosen memberi semacam pembekalan supaya apa yang dilakukan di lapangan lebih terarah. Kemudian kegiatan ini mengidentifikasi fakta di lapangan, konsep dalam kasus, serta menghubungkan berbagai informasi dalam kasus. Setiap kelompok mendiskusikan kasus yang dikemukakan dan melakukan analisis. Jadi setiap kelompok melakukan pendalaman informasi di lapangan, mendiskusikan dan melakukan analisis. Kemudian yang terakhir tentu kelompok tadi yang sudah menyiapkan segala hasil temuan di lapangan dilakukan diskusi secara kelompok. Dan di situ akan kita lakukan sekaligus juga penilaian. Mungkin itu yang dapat kami gambarkan dari apa yang akan menjadi inovasi dalam pembelajaran khususnya untuk mata kuliah analisis kekuatan politik Indonesia yang sebelumnya full dari tokoh-tokoh tingkat nasional, kita coba mengambil materi dari daerah atau muatan lokal dengan melibatkan para tokoh dan lokal yang ada di daerah, khususnya di Provinsi Jambi. Demikian, makasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, edit tadi.